Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 4 akan membahas materi himpunan. Adapun anggota kelompok kami ialah Kak Vika dengan NIM 18027, Cecilia dengan NIM 20045, dan saya sendiri Putri dengan NIM 20009. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Untuk dapat memahaminya, kita akan membahas contoh persoalan. Perhatikan gambar A dan gambar B. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, himpunan A memuat unsur X, maka dikatakan bahwa X adalah anggota himpunan A, atau sering disebut X adalah elemen himpunan A, yang dapat dilambangkan dengan ini. Yang kedua, himpunan B memuat unsur 2, maka dikatakan 2 adalah anggota himpunan B, atau sering disebut 2 adalah elemen himpunan B, dilambangkan dengan ini. Yang ketiga, himpunan A tidak memuat unsur 2, maka disebut 2 bukan anggota himpunan A, atau 2 bukan elemen himpunan A, yang dapat disimpulkan ini. Yang keempat, himpunan B tidak memuat unsur Y, maka dikatakan Y bukan anggota himpunan B, atau Y bukan elemen himpunan B, yang dapat disimbolkan dengan ini. Nah, dari himpunan A dan himpunan B, temukanlah unsur-unsur yang terdapat di himpunan A dan di himpunan B. Lalu, temukan juga unsur-unsur yang tidak ada di himpunan A dan di himpunan B. Nah, dari dua tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Selanjutnya, penyajian himpunan. Secara umum, menyajikan himpunan tanpa mengubah maknanya terbagi atas 3. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan menulis notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung awal. Contohnya, untuk himpunan A ditulis A sama dengan kurung awal buka 3,5,7 kurung awal tutup. Untuk himpunan B ditulis B sama dengan kurung awal buka 2,3,5,7 kurung awal tutup. Untuk himpunan C dapat ditulis C sama dengan kurung awal buka H, I, U, E, dan O kurung awal tutup. Nah, cara kedua menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebagai contoh, untuk himpunan A ditulis A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Selanjutnya, untuk yang B. B sama dengan himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Selanjutnya, himpunan C sama dengan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Cara yang ketiga ialah menuliskan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan kriteria atau syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contohnya, A sama dengan kurung awal buka X dari 1 kurang dari X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Kurung awal tutup. Nah, untuk yang himpunan B sama dengan kurung awal buka Y garis Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima kurung awal tutup. Untuk yang C sama dengan kurung awal buka Z garis Z adalah
huruf vokal dalam abjad Latin. Cara bacanya, misal untuk yang himpunan C adalah Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya kita akan membahas konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram, di mana diagram ini dinamakan diagram Venn. Selanjutnya kita akan membahas kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah jumlah anggota berbeda dari suatu himpunan. Kita akan membahas contoh persoalan. Untuk merayakan hari ulang tahun Pak Zulkarnain yang ke-50, dia mengajak istri dan ketiga anaknya makan di sebuah restoran. Sampainya di restoran, mereka memesan makanan kesukaan masing-masing yang ada pada daftar menu restoran tersebut. Pak Zulkarnain memesan ikan bakar, udang goreng, dan jus alpukat. Istrinya memesan ikan asam manis, bakso, dan jus terong Belanda. Anak pertama Pak Zulkarnain memesan ikan bakar, bakso, dan jus alpukat. Anak kedua memesan bakso dan jus terong Belanda. Dan anak ketiganya memesan mie goreng dan jus sirsak. Maka selesaikanlah, sebutkanlah anggota-anggota himpunan makanan kesukaan yang dipesan oleh keluarga Pak Zulkarnain. Yang kedua, tuliskanlah seluruh anggota himpunan makanan yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain. Dan yang terakhir, adakah anggota keluarga Pak Zulkarnain yang memesan makanan yang sama? Bila ada makanan yang sama, tulis sekali dan berapa jenis makanan berbeda yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang nomor 1, anggota himpunan makanan kesukaan yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain, didapatkanlah himpunan makanan kesukaan masing-masing anggotanya, yakni sebagai berikut. Untuk Pak Zulkarnain ialah ikan bakar, udang goreng, dan juga jus alpukat. Untuk istri Pak Zulkarnain ialah ikan asam manis, bakso, dan jus terong Belanda. Untuk anak pertama Pak Zulkarnain ialah ikan bakar, bakso, dan jus alpukat. Untuk anak kedua Pak Zulkarnain adalah bakso dan jus terong Belanda. Dan yang terakhir untuk anak ketiga Pak Zulkarnain adalah mie goreng dan jus sirsak. Selanjutnya untuk nomor 2, kita dapat menuliskan seluruh makanan yang dipesan oleh seluruh anggota keluarga. Maka ditulis seluruh makanan yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain adalah ikan bakar, udang goreng, jus alpukat, ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda, ikan bakar, bakso, jus alpukat, bakso, jus terong Belanda, mie goreng, dan jus sirsak. Nah, untuk yang nomor 3, kita dapat menuliskan yang nomor 2, jawaban nomor 2, tetapi makanan yang sama hanya ditulis satu kali. Maka, himpunan makanan yang dipesan oleh keluarga Pak Zulkarnain adalah ikan bakar, udang goreng, jus alpukat, ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda, mie goreng, dan yang terakhir jus sirsak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vika dan juga Cecil. Yang kelima, kita akan membahas mengenai himpunan kosong. Berikut permasalahan mengenai himpunan kosong. Mari kita pause video ini untuk membaca soalnya. Nah, mari kita simak penyelesaiannya. Pertanyaan yang pertama yaitu himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Anggota bilangan cacah yang paling kecil yaitu 0. Sehingga himpunan yang diperoleh laras adalah
himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, pertanyaan yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita tahu bahwa tidak ada satu pun bilangan bulat di antara 0 dan 1. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Budi adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Seluruh bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Beni adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan yang terakhir, himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota bilangan prima yang merupakan bilangan genap yaitu 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Rani adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1 yaitu 2. Dari hasil undian untuk menjawab pertanyaan menentukan himpunan yang anggotanya tepat 1, diperoleh Rani. Dengan demikian, Rani menjadi pemenangnya. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan 1, 2, dan 3. Permasalahan 1, 2, dan 3 tadi merupakan himpunan-himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Yang keenam, kita akan membahas mengenai relasi himpunan. Mari kita perhatikan permasalahan mengenai himpunan bagian. Terdapat 3 buah himpunan yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C dengan masing-masing anggotanya sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, dan 3, B 1, 2, 3, 4, dan 5, C 6, 7, dan 8. Jika kita membuat diagram Venn-nya akan didapatkan seperti ini. Maka dapat kita lihat bahwa himpunan A di sini merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B yang dapat disimbolkan sebagai berikut. Lalu, himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Bisa kita tulis sebagai berikut. Dan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A maupun dari himpunan B. Maka dapat kita simpulkan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B atau B superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, himpunan kuasa. Diberikan himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Carilah himpunan kuasa dari himpunan A dan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Lalu, penyelesaiannya, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya seluruh himpunan bagian dari A. Himpunan banyaknya anggota yang anggotanya 0, yaitu ada 1, yaitu himpunan kosong. Himpunan yang banyak anggotanya 1, ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan yang banyak anggotanya 2, ada 3 juga, 1 dan 2, 2 dan 3, dan 1 dan 3. Dan himpunan yang banyak anggotanya 3, hanya ada 1, 2, dan 3. Sehingga himpunan kuasanya ada himpunan kosong 1, 2, 3, 1 dan 2, 2 dan 3,
1 dan 3, dan yang terakhir 1, 2, 3. Dan banyaknya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya seluruh himpunan bagian dari A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N, P, A. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jika NA sama dengan K dan K bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat K. C. Kesamaan dua himpunan. Diketahui himpunan A ada B, U, N, G, dan A. Dan himpunan B ada N, A, G, U, dan B. Selidiki apakah kedua himpunan tersebut sama. Yang pertama, kita akan memeriksa banyak kedua himpunan tersebut sama atau tidak. Himpunan A ada 5 dan himpunan B ada 5. Yang berarti NA sama dengan NB sama dengan 5. Yang kedua, kita memeriksa apakah semua anggota sama atau tidak. Nah, kita memeriksa dulu apakah himpunan A ini, apakah ada yang di himpunan B. BUNGA yang di himpunan A ternyata ada semua di himpunan B. NAGUB ini juga ada semua di himpunan A. Nah, karena jumlah dan semua anggota himpunan A dan B sama, maka kedua himpunan tersebut bisa dikatakan sama. Sehingga dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Baik, saya Cecil akan melanjutkan penjelasan mengenai himpunan. Nah, di sini saya akan membahas operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan itu dinotasikan sebagai huruf seperti huruf N, seperti ini. Jadi, A irisan B sama dengan X, sedemikian sehingga X merupakan anggota himpunan A dan X merupakan anggota himpunan B. Dengan kata lain, A irisan B adalah himpunan semua anggota yang merupakan anggota A dan juga anggota himpunan B. Dapat kita lihat visualisasinya melalui diagram Venn di bawah ini. Kemudian, berkaitan dengan irisan, kita mempunyai himpunan saling lepas. Nah, himpunan saling lepas ini ketika kita memiliki dua himpunan, yaitu seperti pada contoh himpunan A dan himpunan B, di mana masing-masing himpunan ini tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki anggota yang sama antara himpunan A dan juga anggota himpunan B. Maka berdasarkan definisi dari irisan tadi, maka A dalam kasus ini, A irisan B sama dengan himpunan kosong atau bisa dinotasikan dengan kurung kurawal seperti ini. Karena tidak ada anggota dari himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B dan sebaliknya. Selanjutnya adalah gabungan. Nah, gabungan di sini dinotasikan seperti huruf U. Jadi, A gabungan B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Jadi, yang merupakan pembeda dari gabungan dan juga irisan adalah di kata penghubung. Ini merupakan salah satu pembedanya, yaitu kalau di gabungan menggunakan kata atau dan di irisan menggunakan kata dan. Jadi, gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Seperti pada diagram Venn ini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian selanjutnya adalah komplement. Jadi, notasi dari komplement sendiri adalah pangkat C. Seperti misalnya kita punya mempunyai himpunan A, jadi A komplement sama dengan A pangkat C. Jadi, A komplement sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota himpunan S atau himpunan semesta, kemudian dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi, A komplement adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, namun bukan himpunan A, bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, visualisasinya bisa kita lihat di diagram Venn di slide ini.
Kemudian selanjutnya ada selisih. Di sini kita mempunyai dua notasi pembentuk himpunan. Yang pertama adalah A min B, itu kita bacanya adalah himpunan B selisih himpunan B dari himpunan A, di mana X merupakan X sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A dan X bukan merupakan anggota himpunan B. Yang kedua ada selisih himpunan A dari himpunan B, yaitu X sedemikian sehingga dengan X sedemikian sehingga X anggota bilangan. Maksud saya X anggota himpunan B dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi selisih himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, contohnya divisualisasikan melalui diagram Venn di bawah ini. Kemudian kita menuju ke sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif, ini sama seperti sifat komutatif pada aljabar pada umumnya. Kemudian selanjutnya juga sifat asosiatif, ini juga sama pada aljabar umumnya, bisa teman-teman lihat. Dan selanjutnya juga sifat distributif, ini juga sama seperti sifat distributif pada aljabar umumnya. Bisa dilihat pada slide ini juga. Kemudian ada sifat-sifat operasi himpunan yang lainnya itu ada irisan dengan S, kemudian gabungan dengan S, komplement ganda, dan juga hukum idempoten. Nah, selanjutnya ada hukum De Morgan, hukum identitas, dan hukum penyerapan. Selanjutnya juga ada hukum komplement. Nah, ini ada beberapa sifat yang dari dalam cakupan hukum komplement yang berkaitan dengan operasi himpunan. Selanjutnya ada hukum nul dominasi, kemudian ada hukum selisih, kemudian ada sifat pengurangan. Nah, di sini ada tambahan mengenai himpunan kosong. Jadi, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi, sembarang himpunan itu pasti punya yang namanya himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan tersebut. Kemudian ada yang lainnya bisa dilihat di slide ini. Dan ini ada dalam bidang, maksud saya dalam hal himpunan bagian, begitu. Jadi, ini ada sifat-sifat himpunan bagian dalam operasi himpunan. Kemudian ini juga ada, bisa teman-teman pelajari dan lihat. Selanjutnya kita beranjak ke penyederhanaan operasi himpunan. Nah, ini misalnya saya punya A min B gabungan dengan A irisan B. Nah, ini penyelesaiannya seperti pada slide ini. Bisa teman-teman perhatikan dan bisa kalian serap atau dipahami masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu himpunan, dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk penjelasan yang lebih detail bisa melihat makalah kami melalui LMS. Sekian dan terima kasih.